Kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan pertempuran sengit yang pada saat ini terjadi di Menara Pembunuhan. Kemudian situasi pertempuran saat ini benar-benar terlihat akan berakhir bagi orang-orang dari Taiksu. Klon Zuchi juga pada saat ini tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk menyerang para binatang yang dipanggil oleh Xiao Yan. Bahkan meskipun Yu Qing pada saat ini ikut berpartisipasi di dalam pertempuran, tampaknya mereka benar-benar masih tidak akan bisa mengguncang binatang iblis yang muncul. Yonghe juga pada saat ini benar-benar telah dipukul habis-habisan dan sosoknya berniat untuk mundur. Yonghe berteriak bahwa ini sungguh sangat sial karena sebenarnya Xiao Yan memiliki dasar yang sebegitu kuat. Selanjutnya Yonghe segera memerintahkan Yu Qing untuk bersiap mundur karena orang-orang Taiksu ini sangat lemah. Tidak ada peluang bagi mereka untuk menang di dalam pertempuran ini. Begitu selesai berbicara, Yonghe pada saat ini tiba-tiba melesat mundur dan mengangkat tangannya. Dengan cepat Yonghe membentuk segel formasi dan ruang di hadapan Yonghe mulai terdistorsi. Yonghe sepertinya berencana untuk langsung pergi dari sini menggunakan metode rahasia pergerakan ruang. Melihat hal ini, Xiao Yan seketika menyadari bahwa Xiao Yan sepertinya tidak akan mungkin bisa menghentikan kepergian Yonghe. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa meminta bantuan kepada permaisuri untuk menghentikan Yonghe. Permaisuri pun seketika muncul di samping Xiao Yan. Permaisuri segera berkata karena suaminya tidak ingin dirinya pergi maka dirinya harus tetap tinggal. Begitu suaranya terdengar, tiba-tiba ledakan ruang seketika terjadi di hadapan Yonghe. Sebuah lengan ganas pada saat ini segera muncul dan tanpa banyak basa-basi segera melesat ke arah Yonghe. Serangan ini benar-benar secepat kilat dan tiba-tiba melewati dada Yonghe. Dalam sekejap serangan ini merobek daging dan darah di dada Yonghe memperlihatkan tulang serta detak jantung emas yang mengandung kekuatan keabadian. Menghadapi serangan yang sangat mendadak ini, ekspresi Yonghe seketika berubah drastis. Yonghe buru-buru mundur dengan panik dengan lengan yang retak yang pada saat ini segera ditarik kembali. Formasi yang dirinya bentuk juga pada saat ini telah rusak dan Yonghe pada saat ini menyipitkan matanya. Yonghe bergetar ketika dirinya melesat mundur dan bergumam bahwa kekuatan ini merupakan kekuatan Raja Iblis Tianhe. Kekuatan serangan barusan begitu kuat sehingga Yonghe merasakan perasaan kematian di hatinya. Hanya Raja Iblis Tianhe yang sepertinya dapat memiliki energi iblis yang kuat yang seperti ini. Di kejauhan Xiao Yan juga pada saat ini terkejut dan segera bertanya kepada permaisuri. Xiao Yan bertanya, energi iblis macam apakah ini? Xiao Yan bisa merasakan adanya energi iblis yang kuat yang membuat Xiao Yan berpikir bahwa itu dilakukan oleh Raja Iblis Tianhe. Sementara itu permaisuri pada saat ini segera menjawab perkataan Xiao Yan dengan berkata bahwa dirinya tidak dapat mengingat nama keterampilan bertarung dari Raja Iblis Tianhe. Namun karena ada banyak energi iblis di tempat ini, oleh karena itu dirinya tertarik untuk menggunakan gerakan tersebut. Sepertinya serangan ini cukup kuat dan cukup untuk menghabisi klon dari Zuchi. Xiao Yan tersenyum pahit ketika Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Bisa dikatakan bahwa permaisuri tampaknya benar-benar begitu kuat. Permaisuri benar-benar bisa menggunakan keterampilan bertarung orang lain yang belum pernah dirinya pelajari. Dampak dari keterampilan bertarung ini juga benar-benar sangat kuat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas karena keabadian kaisar saja sudah sangat kuat bagi Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya, maka kekuatan permaisuri benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya kembali tersadar sebelum akhirnya Xiao Yan mengesampingkan permasalahan ini. Xiao Yan lanjut berkata kepada permaisuri agar Yuaner pada saat ini terus menyiksa Yonghe. Namun dirinya harus memperhatikan tingkat keparahannya dan jangan membunuhnya. Xiao Yan ingin klon yang dimiliki oleh Zuchi ini untuk dikendalikan. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pun menutup matanya dan kekuatan tidak terlihat segera menyelimuti Yonghe. Tidak mudah untuk klan milik Zuchi karena klon bernama Yonghe ini cukup kuat.
Xiao Yan sendiri bahkan tidak bisa menentukan kekuatan spesifiknya, tetapi Xiao Yan bisa merasakan bahwa setidaknya orang ini berada di langkah kelima keabadian. Selain itu, karena Zuci pada saat ini telah membawa klon ini kepada Xiao Yan, maka Xiao Yan ingin mencoba hal ini. Jika berhasil, maka klon ini akan menjadi iblis dalam diri Zuci, dan jika Xiao Yan serta Zuci bertarung, klon ini tentu saja akan sangat berguna bagi Xiao Yan. Begitu kekuatan tidak kasat mata ini langsung menyelimuti Yonghe. Yonghe seketika merasakan jiwanya bergetar. Di saat yang sama, sosok yang duduk bersila di kejauhan pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Zuci yang pada saat ini sedang duduk bersila dengan tenang, tiba-tiba matanya melebar setelah merasakan apa yang dialami oleh Yonghe. Zuci tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah kekuatan untuk merebut tubuh. Tampaknya orang ini benar-benar ingin merebut klon miliknya, dan ini sungguh sangat sial. Dirinya pasti ingin menggunakan klon ini untuk mematahkan pikiran Zuci saat dirinya bertarung dengan Zuci di masa depan. Menyadari apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, Zuci pada akhirnya segera menggertakkan giginya. Zuci lanjut berkata bahwa dirinya ingin melihat siapakah yang akan memiliki kekuatan lebih kuat untuk merebut tubuh. Bersamaan dengan perkataannya, terdengar pada saat ini kekuatan untuk merebut tubuh juga menyelimuti sosok Xiao Yan. Namun sesaat kemudian Zuci pada saat ini mengutuk diam-diam bahwa semua ini sungguh sangat sial. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Void God Armor ini bisa memblokir kekuatan untuk merebut tubuh. Xiao Yan yang pada saat ini ditutupi oleh Void God Armor tampak terlihat tenang. Tampaknya kekuatan Zuci untuk merebut tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menembus armor. Dengan begitu, maka ide Zuci untuk merebut tubuh Xiao Yan pada saat ini harus berakhir. Zuci pun menggertakkan giginya, dan pada saat ini Zuci hanya bisa fokus pada proses mencegah tubuhnya diambil oleh Xiao Yan. Pada saat ini kekuatan kuat Xiao Yan untuk merebut tubuh telah menyerang tubuhnya dari segala arah. Dalam sekejap mata Zuci merasakan krisis yang berdebar-debar di dalam hatinya. Zuci pada akhirnya segera meningkatkan kekuatannya untuk kembali mengendalikan Yonghe. Jika hal ini terus berlanjut, maka tidak butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk sepenuhnya bisa merebut tubuh Yonghe. Dengan begitu, maka Xiao Yan juga akan langsung memeras jiwa Zuci keluar dari tubuh Yonghe. Begitu mengetahui bahwa situasi saat ini di luar kendali Yonghe, pada akhirnya segera berteriak memerintahkan Yu Qing untuk mundur. Yonghe lanjut terus membuat segel di tangannya, tetapi begitu dirinya baru saja membuat gerakan, sebuah retakan kembali muncul di sampingnya dan persis sama dengan gerakan sebelumnya. Lengan berdarah lainnya tiba-tiba muncul dari celah tersebut dan segera bergegas ke arah Yonghe. Yonghe pun seketika menghindar, dan meskipun sosoknya berhasil mengelak formasi dari gerakan yang dirinya buat pada saat ini kembali rusak, mata Yonghe pun sedikit menggelap dan sosoknya melesat mundur sambil mempercepat pembentukan segel tangannya. Tepat ketika formasi gerakan Yonghe selesai, retakan kembali muncul dan kembali menghentikan Yonghe. Formasi dari gerakan Yonghe juga kembali terputus lagi dan mentalitas Yonghe mulai runtuh. Sementara itu di kejauhan, Zuci juga pada saat ini menjadi semakin marah dengan apa yang terjadi. Zuci pun berteriak, apakah mereka berpikir begitu mudah untuk mengambil klon milik Zuci? Begitu sosoknya selesai berteriak, Zuci pada saat ini segera melambaikan tangannya ke udara. Zuci lanjut kembali berteriak agar semua yang berada di Istana Dewa Pemburu mendengarkan perintah Zuci dan bergerak untuk mengubah formasi awan cirrus. Begitu suara dari Zuci ini menderu, ada cahaya biru yang naik ke langit di atas banyak bintang. Cahaya biru ini terus berkumpul di kehampaan dan formasi besar secara bertahap dibangun. Pergerakan yang terjadi ini benar-benar tampak terlihat mengejutkan meskipun dilihat dari kejauhan. Di atas kehampaan yang luas, pancaran cahaya biru membumbung ke langit dari bintang-bintang yang mengandung energi yang tidak terbayangkan.
Di atasnya ada sosok Zuchi yang tiba-tiba terbang berubah menjadi pelangi dan terbang menuju ke arah kehampaan. Zuchi pada saat ini mendatangi formasi dan sosoknya berada di tengah formasi. Zuchi lanjut melambaikan lengan baju dan jubahnya dan memutar formasi ke arah di mana Xiaoyan berada. Sesaat kemudian Zuchi berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik hukuman surgawi. Begitu Zuchi melambaikan lengan bajunya, susunan awan cirrus yang berukuran 10.000 meter di atas kehampaan mulai meraung. Seberkas cahaya pada akhirnya segera melesat menuju kehampaan. Kekuatan yang terkandung dari serangan ini benar-benar sangat kuat dan meskipun ini dilesatkan dari jarak jauh, jika serangan ini terkena Xiaoyan maka itu akan langsung menghabisi Xiaoyan. Begitu lesatan cahaya ini menjauh, sebuah lubang cacing pada saat ini seketika terbentuk. Lesatan cahaya biru ini memasuki lubang cacing dan tampak terlihat terputus. Sesaat kemudian di posisi Xiaoyan berada, lubang cacing juga muncul dan lesatan cahaya keluar dari lubang cacing tersebut. Angin kencang menyapu dari celah besar tersebut dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Sementara itu segel di lengan Yonghe pada saat ini berubah dengan cepat dan Xiaoyan menyadari hal tersebut. Xiaoyan berpikir tampaknya Zuchi benar-benar menggunakan formasi untuk menghancurkan Xiaoyan. Permaisuri juga pada saat ini tiba-tiba berbicara kepada Xiaoyan agar Xiaoyan cepat menyingkirkan semua orang. Gelombang yang sangat kuat akan segera datang dan permaisuri hanya bisa melindungi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini terkejut mendengar nada bicara permaisuri yang terdengar sedikit serius. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat tangannya dan ketiga binatang buas yang sebelumnya dipanggil oleh Xiaoyan kembali menghilang. Pada saat ini 817 terungkap dan sebagian besar Void God Armor di tubuhnya rusak. Sepertinya dirinya telah terluka parah dan sosoknya benar-benar tidak lagi bisa diselamatkan. Sementara itu Yu King pada saat ini melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya Yu King tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika dirinya masih berada di tempat ini. Retakan di kehampaan pada saat ini benar-benar bermunculan dengan angin yang menderu di sekitar. Permaisuri pada saat ini tanpa adanya rasa panik segera berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir karena Xiaoyan dapat melakukan apa yang ingin Xiaoyan lakukan dengan tenang. Dengan adanya permaisuri di sini maka permaisuri akan menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi Xiaoyan. Dengan begitu maka istana Dewa Pemburu benar-benar tidak akan bisa menghabisi Xiaoyan. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini akhirnya Yonghe melihat sosok permaisuri muncul sepenuhnya. Pupil matanya sedikit menyusut ketika menatap ke arah permaisuri yang sama sekali tidak pernah menatap ke arah Yonghe. Lagi pula di mata dari permaisuri baik Zuchi atau istana Dewa Pemburu mereka bukanlah apa-apa. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh permaisuri. Pada saat ini suara gemuruh di celah-celah menjadi semakin kencang dan angin kencang berteriup di lantai 9. Semua orang yang telah mundur di kejauhan juga pada saat ini bisa merasakan adanya kekuatan yang sangat kuat di kehampaan di kejauhan. Banyak sosok pada saat ini bertanya-tanya siapakah sosok kuat yang pada saat ini melakukan pertempuran. Satu persatu mata mereka menunjukkan keheranan yang luar biasa menatap ke arah pusat serangan. Mereka pada saat ini bergumam setidaknya pertempuran yang bisa mengakibatkan hal ini adalah pertempuran yang dilakukan oleh setidaknya langkah ke-7 atau bahkan ke-8 keabadian. Mereka tidak menyangka bahwa warisan Raja Iblis Tianhe akan menarik orang yang begitu kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ekspresi di wajah Yonghe dipenuhi dengan ketakutan, matanya berubah menjadi gelap dan Yonghe berpikir bahwa jika dirinya menunda lebih lama lagi tubuh ini akan benar-benar diambil oleh Xiaoyan. Namun begitu Yonghe memikirkan hal ini tiba-tiba sebuah suara terdengar di benak Yonghe. Suara ini bergumam bahwa semuanya sungguh sangat disayangkan.
Yong He pun seketika terkejut dan segera bertanya siapakah sosok ini. Suara samar pun kembali terdengar di benak Yong He dan membuat ekspresi Yong He semakin terkejut. Sosok ini adalah Xiao Yan yang berkata bahwa seharusnya Yong He memiliki banyak harta, tetapi sungguh sangat disayangkan Yong He telah dirusak oleh orang seperti Zhu Qi. Yong He seketika berteriak dengan suara yang dalam sambil bertanya siapakah sosok ini. Mereka tidak memiliki dendam sama sekali dan mengapa dirinya bertingkah seperti ini. Menanggapi apa yang ditanyakan oleh Yong He, sosok Xiao Yan pada saat ini sedikit tertawa sebelum akhirnya kembali menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa mereka semua telah bekerja sama dengan Taixu untuk menghabisi Xiao Yan. Oleh karena itu mengapa pada saat ini Yong He bertanya siapakah sosok ini? Yong He seketika menggertakkan giginya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Yong He pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar ingin melakukan pembalasan dendam. Yong He pada akhirnya segera berkata bahwa sesungguhnya semuanya adalah sebuah kesalahpahaman. Yong He ingin meminta maaf kepada Xiao Yan atas nama Istana Dewa Pemburu. Sebaiknya mereka pada saat ini bergabung untuk berhadapan dengan Taixu karena mereka tidak memiliki dendam sama sekali. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung. Selain itu jika Zhu Qi memang tulus bagaimana jika menggunakan tubuh ini sebagai hadiah permintaan maaf? Yong He pada saat ini tertegun dan bertanya apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Bagaimana mungkin Yong He bisa bertahan hidup tanpa adanya tubuh fisik? Xiao Yan pun kembali tertawa sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa tubuh ini hanya klon dari Zhu Qi. Oleh karena itu sebaiknya Zhu Qi pada saat ini jangan terlalu pelit kepada Xiao Yan. Begitu mendengar hal ini Yong He tiba-tiba membeku dan di saat yang bersamaan Zhu Qi di kejauhan juga pada saat ini melotot dan bertanya bagaimana Xiao Yan mengetahui bahwa ini adalah klon Zhu Qi. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan tidak menjawab sementara Yong He kembali mulai berbicara. Yong He pada saat ini berkata bahwa dirinya memang berasal dari Istana Dewa Pemburu. Namun meskipun begitu Zhu Qi adalah penguasa istana mereka, Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Yong He. Xiao Yan malah balik berkata bahwa tubuh fisik ini sangat berbakat dan dapat mengisi kekosongan klon milik Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin mengucapkan terima kasih banyak. Begitu suara ini terdengar retakan di kehampaan pada saat ini tertutup. Sesaat kemudian sosok Xiao Yan yang masih mengenakan Void God Armor seketika muncul di hadapan Yong He. Selanjutnya tubuh Yong He pada saat ini membeku dan sepertinya sosok Zhu Qi serta Yong He pada saat ini telah terpisah. Zhu Qi di kejauhan juga pada saat ini menggertakkan giginya dengan ekspresi yang muram. Zhu Qi menyadari bahwa dirinya hanya bisa melihat situasi saat ini melalui klon dari Yong He. Namun begitu koneksinya benar-benar telah terputus dan di luar kendali Zhu Qi pada saat ini benar-benar telah kehilangan Yong He. Sementara itu setelah Xiao Yan mengambil alih klon Yong He matanya pada saat ini telah berubah total. Matanya digantikan sepenuhnya oleh mata Xiao Yan. Yong He juga pada saat ini bergumam bahwa ini merupakan kekuatan yang sangat kuat. Mungkinkah ini adalah perasaan yang dirasakan oleh seseorang dengan kekuatan keabadian kaisar? Sesaat setelah Xiao Yan bergumam Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan adanya sentuhan kesadaran spiritual yang lahir. Hal ini sama seperti klon dewa asli sebelumnya. Kekuatan klon Yong He ini jauh lebih besar daripada Xiao Yan dan tentu saja hal ini akan segera berada di luar kendali. Beruntung ketika Yong He melancarkan serangan ini kepada Xiao Yan dirinya telah menghabiskan semua kekuatan keabadian di tubuhnya. Dengan begitu maka Xiao Yan berhasil merebut tubuhnya dan Xiao Yan pada saat ini tanpa ragu-ragu segera memasukkan klon Yong He ke dalam pagoda pemurnian. Sesaat kemudian cincin penyimpanan juga pada saat ini segera muncul dan ini merupakan milik Yong He.
Kekuatan spiritual Xiao Yan segera menembus ke dalam cincin penyimpanan dan mata Xiao Yan tiba-tiba bersinar. Setelah beberapa saat pencarian, Xiao Yan bergumam bahwa dirinya benar-benar merupakan penguasa dari istana Dewa Pemburu. Hanya klonnya saja benar-benar terlihat sangat gemuk. Dirinya memiliki banyak uang dan ini benar-benar merupakan sebuah keuntungan bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini merasa sangat senang dan Xiao Yan pada saat ini kembali mengobrak-abrik cincin penyimpanan. Setelah melihat adanya banyak barang yang masih bisa digunakan, Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menyimpan mereka. Setelah berurusan dengan cincin penyimpanan Yonghe, Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya. Sosok besar Sue Kun sekali lagi memenuhi seluruh ruang di sekitarnya di hadapan Xiao Yan. Sue Kun yang baru saja muncul juga pada saat ini segera meraung perlahan ke arah Xiao Yan. Sue Kun lanjut membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat hal ini Xiao Yan berpikir Sue Kun akan mengeluarkan 830 dan 853. Namun hanya ada bau busuk yang tercium oleh Xiao Yan sementara kedua sosok tersebut tidak pernah muncul. Sesungguhnya Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan hidup serta mati dari 830 atau 853. Namun yang disesali oleh Xiao Yan saat ini adalah seharusnya mereka memiliki banyak sumber daya. Sangat disayangkan jika mereka ditelan oleh Sue Kun seperti ini. Namun karena semuanya telah dilakukan maka apalagi yang pada saat ini bisa diharapkan Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa memandang ke arah Sue Kun dan berkata biarkan Xiao Yan mendiskusikan sesuatu dengan Sue Kun. Xiao Yan pada saat ini menceramahi Sue Kun agar di masa depan sosoknya jangan langsung menghabisi orang tanpa sepemerintah Xiao Yan. Sue Kun pada saat ini tampak tidak berdaya di bawah tekanan dari Xiao Yan. Setelah berbasa-basi singkat pada akhirnya Xiao Yan kembali mengangkat tangannya dan tubuh Sue Kun yang agung dan besar kembali menghilang. Suasana di sekitar juga pada saat ini kembali hening setelah formasi yang dilesatkan oleh Zhu Qi benar-benar menghilang. Jika diperhatikan dari kejauhan pertempuran ini juga tampaknya tidak memiliki ketegangan sama sekali. Zhu Qi telah merencanakan hal ini sejak lama dan bahkan mengundang orang Taiksu untuk bergabung, namun 5 orang Taiksu ini terlalu lemah dan tidak mampu melawan Xiao Yan dengan beberapa binatang buas. Zhu Qi juga berpikir bahwa dirinya akan bisa bertarung dengan permaisuri tetapi tanpa diduga bahkan sebelum permaisuri bisa mengambil tindakan dengan hanya kemunculan monster-monster ini Zhu Qi benar-benar kewalahan. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas dan setelah pertempuran ini tidak ada yang berani mendekat untuk beberapa saat. Xiao Yan menghela nafas dan bergumam bahwa Xiao Yan sungguh beruntung karena ada bantuan dari 3 senior. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa di masa depan Xiao Yan harus berhadapan dengan Zhu Qi 1 lawan 1. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini harus segera meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan pada akhirnya tidak lagi berpikir terlalu banyak karena Xiao Yan pada saat ini harus memanfaatkan waktu. Xiao Yan pun seketika mengeluarkan ramuan emas yang berisi sumber energi dewa yang agung di telapak tangannya. Mata Xiao Yan menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan ketika Xiao Yan bergumam bahwa jika Xiao Yan menelan satu lagi Xiao Yan seharusnya akan berhasil maju ke puncak Dogat Bintang 9. Namun begitu Xiao Yan hendak memasukkan ramuan emas di telapak tangannya ke dalam mulutnya tiba-tiba seluruh ruang bergetar. Gerakan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Seluruh ruang getar dan ramuan emas di tangan Xiao Yan juga pada saat ini segera dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Sesaat kemudian getaran berhenti namun ketenangan semacam ini berlangsung sesaat. Ruang kembali bergemuruh dan suara yang terdengar keras seketika bergema. Seluruh menara pembunuhan pada saat ini seketika bergetar hebat dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan pada saat ini bertanya kepada permaisuri apa yang terjadi. Permaisuri tidak terlihat di sekitar Xiao Yan dan permaisuri juga tidak menjawab perkataan Xiao Yan.
Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung dengan apa yang terjadi dan tidak adanya jawaban dari permaisuri. Namun sesaat setelah itu sosok permaisuri diam-diam muncul di samping Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya kepada permaisuri apa yang terjadi. Permaisuri menjawab bahwa dirinya baru saja pergi untuk memeriksa ada seekor binatang yang tidak terlalu lemah yang menghantam menara pembunuhan. Xiao Yan pun seketika mengurutkan kening dan bertanya dengan heran apakah makhluk tersebut ingin menghancurkan menara pembunuhan. Permaisuri menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa saat ini sebuah lubang telah terbuka di menara pembunuhan. Selain itu lubang ini juga sepertinya mengarah langsung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mau tidak mau segera bertanya dengan rasa ingin tahu bahwa jika dibandingkan dengan Sue Kun manakah yang lebih besar di antara mereka. Permaisuri segera menjawab bahwa jika dibandingkan dengan Sue Kun makhluk ini 2 kali lebih besar daripada Sue Kun. Xiao Yan menarik nafas dingin mendengar apa yang dijelaskan oleh permaisuri. Tidak heran makhluk ini bahkan benar-benar dapat mengguncang menara pembunuhan. Jika begitu permasalahannya maka kekuatannya juga benar-benar akan sangat luar biasa. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini merenung, permaisuri pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan. Permaisuri berkata bahwa menurutnya perjalanan ini hampir habis. Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki 2 pilihan. Xiao Yan bisa pergi atau Xiao Yan ingin tetap tinggal di tempat ini. Xiao Yan pun mengerutkan dan kening mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan lanjut berkata bahwa jika mereka pergi sekarang bukankah warisan dari Raja Iblis Tian He akan sia-sia? Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa itu bukanlah sebuah permasalahan. Jika warisan tersebut tidak bisa ditemukan oleh Xiao Yan maka warisan itu akan datang kepada Xiao Yan. Begitu permaisuri selesai berbicara bayangan darah tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yan dan sosok kekar muncul di depan Xiao Yan. Sosok kekar yang baru saja mengembun ini seketika langsung berhadapan dengan permaisuri. Sosoknya berlutut dengan 1 kaki sambil mengepalkan tangannya yang kuat ke arah permaisuri. Selanjutnya sosoknya menoleh ke arah Xiao Yan sambil bertanya apakah bocah ini bersedia mengambil alih warisannya. Permaisuri pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Permaisuri lanjut berkata apa yang dimaksud dengan perkataan bocah oleh si pria. Sosok itu pun seketika kembali menatap ke arah permaisuri dengan penuh kebingungan di matanya. Sementara itu permaisuri kembali menjelaskan bahwa dirinya adalah suaminya. Oleh karena itu apakah pantas baginya memanggilnya dengan sebutan bocah? Sosok yang ternyata adalah Raja Iblis Tian He pada saat ini bergetar mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Sosoknya pada akhirnya terbatuk 2 kali sebelum akhirnya meminta maaf sambil menangkupkan tangannya ke arah permaisuri. Meskipun sedikit terkejut, Raja Iblis Tian He pada saat ini berkata kepada permaisuri, tetapi meskipun begitu umur dari orang ini masih belum lebih dari 10,000 tahun. Dengan begitu maka jika dirinya ingin mewarisi warisan milik Raja Iblis Tian He maka Raja Iblis Tian He pasti akan menjadi seniornya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tian He, permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum. Sosoknya lanjut berkata apakah Raja Iblis Tian He ingin menjadi senior suaminya? Apakah dengan begitu maka Raja Iblis Tian He juga ingin menjadi senior permaisuri? Raja Iblis Tian He pada saat ini tertegun dan sosoknya hanya bisa terdiam untuk waktu sesaat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit melihat perdebatan di antara keduanya. Xiao Yan berpikir bahwa meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia tetapi di dalam kehidupan ini Xiao Yan hanyalah orang biasa. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menangkupkan tangannya ke arah Raja Iblis Tian He dan menyapa Raja Iblis Tian He dengan sebutan senior. Raja Iblis Tian He pada saat ini hendak bereaksi tetapi melihat permaisuri yang terdiam, sosoknya pada saat ini hanya bisa senyum masam di hadapan Xiao Yan.
Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera kembali berkata agar Raja Iblis Tianhe memberikan warisan miliknya. Dengan begitu maka hal ini akan menjadi berkah besar bagi Raja Iblis Tianhe. Mendengar hal tersebut Raja Iblis Tianhe pada saat ini tampak merasa bingung. Warisannya telah menarik begitu banyak pertarungan demi kekuatan keabadian. Namun tampaknya hal ini tidak lagi berharga di hadapan Permaisuri. Raja Iblis Tianhe pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan kembali lanjut mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa meskipun kekuatannya memang tidak sekuat Yang Mulia dan Permaisuri, tetapi dirinya juga hampir memasuki setengah langkah keabadian dewa. Dengan begitu maka warisannya masih akan memiliki bobot tertentu. Jika melihat kekuatan yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan, sepertinya dirinya bahkan belum menembus puncak dogat bintang 9. Dengan begitu maka sepertinya tidak mungkin baginya untuk bisa mengambil alih warisan Raja Iblis Tianhe. Permaisuri pada saat ini tiba-tiba tertawa keras mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianhe. Sementara itu Raja Iblis Tianhe pada saat ini terdiam dan ketakutan melonjak di dalam hatinya. Permaisuri lanjut menatap ke arah Raja Iblis Tianhe yang pada saat ini terdiam. Permaisuri sedikit tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah Raja Iblis Tianhe berpikir bahwa Guzong Seng tidak akan dapat mewarisi warisan setengah langkah menuju keabadian dewa. Raja Iblis Tianhe tertegun sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri. Sosoknya mengerutkan kening dan berpikir singkat sebelum akhirnya bergumam bahwa nama ini sangat familiar. Setelah beberapa tarikan nafas tiba-tiba Raja Iblis Tianhe menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan rasa hormat. Selanjutnya Raja Iblis Tianhe dipenuhi dengan keterkejutan sebelum akhirnya mengepalkan tangannya dan berlutut sebagai bentuk pemujaan kepada Xiao Yan yang bahkan lebih hormat daripada Permaisuri. Raja Iblis Tianhe dengan penuh semangat pada saat ini segera berkata bahwa Tianhe memberi penghormatan kepada guru. Xiao Yan seketika tercengang begitu Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianhe. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan mulai berbicara kepada Raja Iblis Tianhe. Xiao Yan menjelaskan bahwa sepertinya senior telah membuat kesalahan. Xiao Yan bukanlah Guzong Seng dan Xiao Yan hanyalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Dengan begitu maka dalam artian sesungguhnya Xiao Yan pada saat ini bukanlah Yang Mulia. Xiao Yan juga belum membangkitkan ingatan kehidupan Yang Mulia sebelumnya. Dengan begitu maka pada saat ini senior tidak perlu bersikap begitu sopan kepada Xiao Yan. Raja Iblis Tianhe pada saat ini masih menangkupkan tangannya dan benar-benar tidak menanggapi perkataan Xiao Yan. Sosoknya malah balik berkata bahwa tidak peduli apakah gurunya bereinkarnasi atau tidak, jiwa dari sang guru tidak akan pernah berubah. Dirinya juga pada saat ini ingin meminta maaf karena dirinya benar-benar telah gagal melakukan misi yang diberikan kepadanya. Dirinya tampaknya benar-benar terlalu bergantung kepada gurunya di dalam pertempuran sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan adanya rasa kesedihan dari perkataan Raja Iblis Tianhe. Xiao Yan tidak bisa bertanya-tanya pertempuran macam apa yang terjadi di alam sejati Xuan Yin. Tampaknya orang-orang kuat ini benar-benar telah mati dalam skala besar. Secara logika keabadian kaisar saja tidak akan dapat dihapuskan oleh waktu. Tentu saja bagi orang seperti Raja Iblis Tianhe yang telah memasuki keabadian setengah langkah ke tingkat keabadian dewa, waktu juga tidak akan bisa menghapusnya dan dirinya pasti telah mengalami peristiwa yang sangat tragis. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya apa yang sesungguhnya terjadi di alam sejati Xuan Yin. Perang besar seperti apakah yang telah terjadi dengan begitu banyak makhluk keabadian yang mati? Begitu Xiao Yan selesai bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, tiba-tiba getaran yang seperti sebelumnya terjadi. Dampaknya lebih parah daripada getaran sebelumnya. Jika mengalami guncangan seperti ini terus-menerus, tampaknya menara pembunuhan ini juga akan benar-benar dihancurkan.
Dengan begitu maka peluang untuk mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tian He ini juga akan ikut hancur. Menara pembunuhan pada saat ini benar-benar akan dihancurkan oleh monster besar yang menghantam ujung menara. Monster ini juga ternyata adalah monster yang dipanggil oleh orang-orang dari Taiksu sebelumnya. Monster ini disebut Dewa Taiksu atau Taiksu Senshi yang sepertinya dipanggil oleh 830 dan 853. Xiaoyan berpikir mungkin saja 830 dan 853 yang dilahap oleh Sue Kun masih hidup. Jika tidak, bagaimana mungkin makhluk besar yang 2 kali lebih besar daripada Sue Kun bisa muncul di tempat ini? Tubuh dari Dewa Taiksu ini benar-benar sangat besar, meskipun butuh waktu untuk menghancurkan menara pembunuhan yang dimiliki oleh Raja Iblis Tian He. Jika mengandalkan benturan seperti ini terus-menerus maka semuanya akan benar-benar dihancurkan. Monster ini juga pada saat ini tampaknya berniat untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Tubuhnya tiba-tiba berhenti sebelum akhirnya tubuh besarnya mulai berubah. Jantung yang berdetak dari tubuh berstruktur baja ini juga meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Sesaat kemudian makhluk ini pun membuka mulutnya yang besar. Cahaya dengan cepat berkumpul di mulutnya dan sepertinya dirinya berencana untuk menghancurkan menara pembunuhan secara langsung. Menyadari hal tersebut, Raja Iblis Tian He pada saat ini segera menggerakkan energi iblis di sekitar. Sosoknya membentuk binatang besar bertanduk yang seketika berhadapan dengan lesatan cahaya dari makhluk Taiksu. Di udara keduanya seketika bertabrakan dan ledakan keras pada saat ini terjadi. Setelah benturan ini terjadi, seberkas cahaya menghantam bayangan dengan keras dan konfrontasi benar-benar terbentuk untuk beberapa saat. Energi iblis terus-menerus menyembur keluar dari menara pembunuhan dengan bayangan besar yang terus-menerus memadat. Serangan cahaya dari makhluk Taiksu ini benar-benar bisa dihalau dan bisa ditahan oleh monster yang terbentuk oleh energi iblis. Sesaat kemudian pada akhirnya ledakan terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang menyebar ke segala arah. Makhluk yang bernama Dewa Taiksu ini juga seketika terlempar mundur untuk sesaat setelah benturan. Tampaknya pada saat ini kekuatan yang ditampilkan oleh Dewa Taiksu ini benar-benar tidak bisa berhadapan dengan bayangan yang merupakan wujud asli dari Raja Iblis Tian He. Sementara itu Raja Iblis Tian He pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara dengan sedikit bingung. Raja Iblis Tian He bertanya mengapa guru tidak membangunkan ingatannya setelah reinkarnasi. Dengan bakat dan kemampuan dari guru, Xiaoyan pasti akan menjadi sangat kuat dalam waktu secepat mungkin. Xiaoyan pada saat ini tersenyum masam mendengar apa yang ditanyakan oleh Raja Iblis Tian He. Xiaoyan pun menjawab hal tersebut mungkin dikarenakan Yang Mulia tidak ingin meninggalkan kenangan kehidupannya sebelumnya kepada Xiaoyan. Mungkin juga Yang Mulia memiliki terlalu banyak hutang cinta dan sekarang sepertinya semuanya tidak bisa untuk dihindari. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, permaisuri pada saat ini hanya terdiam dan tidak marah. Sementara itu Raja Iblis Tian He pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sambil melirik ke arah permaisuri. Raja Iblis Tian He pun segera mengalihkan topik pembicaraan ketika berbicara karena dirinya adalah pemilik dari tempat ini. Dengan kekuatannya yang tersisa, dirinya pada saat ini hanya bisa mengantar Xiaoyan keluar dari tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tian He, Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam. Xiaoyan pun lanjut berkata kepada Raja Iblis Tian He bahwa Xiaoyan pada saat ini bukanlah Yang Mulia. Dengan begitu maka Xiaoyan sekarang sangat membutuhkan warisan dari senior. Xiaoyan berharap senior akan dapat memberi Xiaoyan warisan untuk meningkatkan kekuatannya. Perang akan segera datang dan Xiaoyan benar-benar membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Raja Iblis Tian He memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi sedikit melankolis. Raja Iblis Tian He benar-benar ingin tahu bagaimana gurunya bisa jatuh ke level ini padahal dirinya pernah menjadi orang kuat yang tidak tertandingi.
Selain itu warisannya juga benar-benar tidak layak untuk disebutkan di hadapan Yang Mulia. Namun meskipun begitu melihat ekspresi Xiao Yan yang dipenuhi dengan keseriusan dan harapan Raja Iblis Tian He pada akhirnya hanya bisa menghela nafas. Setelah ragu-ragu sejenak Raja Iblis Tian He pada akhirnya mengangguk perlahan dan berkata bahwa dirinya mengerti dan Xiao Yan bisa menerima warisannya. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk segera duduk bersila. Sementara itu sosok dari Raja Iblis Tian He pada saat ini menghilang dan berubah menjadi kabut. Sosoknya langsung menyelimuti Xiao Yan dan hanya suaranya yang pada saat ini terdengar di benak Xiao Yan. Raja Iblis Tian He menjelaskan bahwa warisannya menggunakan energi iblis sebagai panduan dan memberi Xiao Yan energi iblis untuk mengembun di dalam jantung Xiao Yan. Jika Xiao Yan dapat memahami energi iblis ini dengan jelas maka semua keterampilan bertarung akan dapat dikuatkan oleh energi iblis. Xiao Yan akan menjadi lebih berani saat bertarung bahkan jika Xiao Yan menghabiskan segalanya. Jantung iblis ini akan selalu memberi Xiao Yan keberanian untuk bertarung hingga tetes darah penghabisan. Bersamaan dengan suara dari Raja Iblis Tian He yang terdengar di benak Xiao Yan, energi iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti pencerahan. Pil ajaib ungu di dalam tubuh Xiao Yan juga pada saat ini mulai berputar dengan ganas. Energi iblis mengalir ke dalam pil ajaib secara terus-menerus. Warna pil ajaib berwarna ungu juga pada saat ini mulai digantikan dengan warna keemasan. Putaran pil ajaib juga pada saat ini mulai melambat dan dipenuhi dengan irama yang konstan. Pil ajaib ini juga tidak lagi bulat dan perlahan-lahan segera naik ke dantian Xiao Yan dan mencapai dada kanan Xiao Yan. Pil ajaib ini mulai tumbuh berkembang dengan cepat. Ketika seberkas cahaya keemasan memancar darinya, pil ajaib ini tampak benar-benar berubah menjadi jantung. Detak jantung yang kuat juga pada saat ini datang dari sisi kanan dada Xiao Yan. Ritmenya sama dengan jantung di sebelah kiri Xiao Yan, begitu juga dengan frekuensi detak yang persis sama. Raja Iblis Tian He kembali perlahan menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa ini adalah jantung iblis warisan terkuat miliknya. Kekuatannya bergantung pada seberapa kuat Xiao Yan bertarung dengan jantung tersebut. Semakin keras Xiao Yan bertarung, jantung iblis ini pasti akan memberi Xiao Yan dukungan yang cukup. Xiao Yan terus-menerus fokus pada perkataan dari Raja Iblis Tian He sambil merasakan kondisi tubuhnya. Kekuatan yang tidak terlukiskan terpancar dari jantung iblis yang berdetak di sebelah kanan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan mengangkat tangannya, gumpalan energi iblis pada saat ini juga menempel di lengan Xiao Yan. Begitu tinjunya tiba-tiba menegang, energi iblis ini menembus ke dalam tinju Xiao Yan. Ketika energi iblis berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan, perasaan mudah tersinggung dan keinginan untuk bertarung menjadi semakin kuat. Energi iblis ini tetap ada di sekitar Xiao Yan sepanjang waktu dan setelah beberapa saat Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Begitu mata Xiao Yan terbuka dan tertutup, sentuhan abu-abu melintas di mata Xiao Yan. Saat ini temperamen Xiao Yan sepertinya telah berubah dan Xiao Yan memiliki aura yang semakin mendominasi. Xiao Yan pada akhirnya segera berterima kasih kepada Raja Iblis Tian He atas berkah yang dirinya berikan. Raja Iblis Tian He mengangguk dan berkata agar Xiao Yan jangan terburu-buru karena masih banyak energi iblis di tempat ini. Dirinya juga akan mengaktifkan detak jantung iblis ini untuk Xiao Yan. Xiao Yan dapat menyerap energi iblis sebanyak yang Xiao Yan bisa sebelum akhirnya menara ini dihancurkan. Jika saatnya tiba dan menara ini benar-benar hancur, maka warisan dari Raja Iblis Tian He akan menghilang dari dunia ini selamanya. Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini merenung mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tian He. Tampaknya Raja Iblis Tian He pada saat ini telah merasa lega karena telah memberikan warisannya kepada seseorang. Xiao Yan pada akhirnya saat berikutnya kembali merasakan jantung iblis di sebelah kanannya tiba-tiba mulai berakselerasi. Degup jantungnya pada saat ini semakin cepat seiring dengan berjalannya waktu.
Xiao Yan juga amarah yang membakar jantung di dadanya. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arah langit dan mengeluarkan suara gemuruh raungan. Raungan Xiao Yan sangat agung seperti aungan binatang buas yang bisa menakuti semua makhluk. Raungan ini juga dipenuhi dengan amarah dan penindasan yang membuat semua orang gemetar. Pada saat yang sama energi iblis yang agung yang tergantung di seluruh menara pembunuhan juga bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan gila-gilaan. Xiao Yan terus-menerus mengikuti apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Tian He dan menyerap sebanyak mungkin energi iblis yang Xiao Yan bisa. Kecepatan Xiao Yan yang sebelumnya melambat juga pada saat ini benar-benar terus-menerus ditingkatkan. Merasakan hal ini Xiao Yan pun bergumam jika begitu permasalahannya yang terbaik pada saat ini adalah menggunakan energi ini untuk menerobos puncak dogat bintang 9. Mata Xiao Yan pun menunjukkan tekad dan pada saat ini Xiao Yan tidak lagi peduli dengan batas dan origin Qi yang mengalir di dalam tubuhnya. Xiao Yan hanya peduli dengan proses penyerapan untuk berusaha menerobos puncak dogat 9. Aliran energi yang semakin besar juga pada saat ini benar-benar dalam sekejap mata memenuhi suplai Xiao Yan. Energi iblis yang mengalir ke dalam tubuh Xiao Yan mulai berkeliaran antara anggota badan dan tulang yang membuat tubuh Xiao Yan dalam keadaan bersemangat. Dalam waktu singkat origin Qi di tubuh Xiao Yan pada saat ini telah melonjak sebesar 200 juta dan totalnya telah mencapai 20 miliar. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan masih bisa merasakan adanya peningkatan yang sangat tajam. Xiao Yan telah mencapai batas ambang untuk menerobos puncak dogat bintang 9 tetapi Xiao Yan masih belum merasakan adanya perasaan untuk menerobos. Sementara itu fondasi origin Qi di tubuh Xiao Yan masih terus meningkat dan Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening. Xiao Yan merasa sangat bingung dengan hal ini. Xiao Yan pun bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan mengapa Xiao Yan belum mencapai puncak dogat bintang 9. Origin Qi Xiao Yan pada saat ini terus-menerus bertambah di tengah-tengah Xiao Yan yang kebingungan. Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya terbatas oleh waktu. Xiao Yan harus bisa menerobos puncak dogat bintang 9 sebelum menara ini dihancurkan oleh Dewa Taiksu. Xiao Yan pada saat ini dalam keadaan mendesak dan Xiao Yan benar-benar harus segera menjadi kuat. Meskipun origin Qi Xiao Yan pada saat ini meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, Xiao Yan tampaknya benar-benar membutuhkan asupan yang lebih cepat daripada saat ini. Suasana hati Xiao Yan pada saat ini sangat rumit karena Xiao Yan benar-benar masih belum menemukan adanya tingkat penerobosan. Jumlah origin Qi Xiao Yan pada saat ini telah mencapai 2,4 miliar dan masih belum ada tanda terobosan. Xiao Yan menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat telapak tangannya. Ramuan emas pada saat ini segera muncul di telapak tangan Xiao Yan. Tanpa ragu-ragu Xiao Yan melemparkannya ke dalam mulutnya dan ramuan emas ini seketika mulai bereaksi. Ramuan emas yang mengandung energi iblis dan origin Qi dewa pada saat ini memberikan suplai yang semakin besar kepada Xiao Yan. Xiao Yan menggertakkan gigi dan Xiao Yan terus-menerus mengeluarkan ramuan emas lainnya untuk ditelan. Seiring dengan berjalannya waktu fondasi origin Qi Xiao Yan pada akhirnya telah melampaui 2,9 miliar. Peningkatan masih terus berlanjut dengan total berkali-kali lipat. Melihat perkembangan dari origin Qi Xiao Yan pada saat ini Permaisuri terlihat bersemangat. Permaisuri bergumam bahwa akhirnya tampaknya akan menarik. Mungkinkah origin Qi bintang Xiao Yan akan melebihi puluhan miliar? Raja Iblis Tian He di samping pada saat ini mengangguk dan tampak tidak terkejut dengan perkataan Permaisuri. Sosoknya lanjut berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu guru memiliki puluhan miliar ketika dirinya menerobos dogat. Dengan begitu maka jika Xiao Yan adalah reinkarnasi dari guru, hal ini benar-benar sangat wajar jika dirinya bisa menembus puluhan miliar. Permaisuri sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya kepada Raja Iblis Tian He siapa yang memberitahunya informasi tersebut.
Raja Iblis Tianhe pada saat ini tersenyum pahit sebelum akhirnya menjelaskan bahwa Raja Iblis Tianhe tersenyum pahit karena Permaisuri tampaknya menuduh Raja Iblis Tianhe berbicara sesuatu hal yang salah. Raja Iblis Tianhe pun pada akhirnya segera bertanya, bukankah Yang Mulia memiliki puluhan miliar ketika dirinya menerobos? Permaisuri pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa itu hanyalah beberapa yang dirinya ketahui. Sejauh yang Permaisuri tahu ketika Gu Zhongzheng hendak menerobos keabadian Kaisar dari puncak Dogat Bintang 9. Bintang-bintang di origin Qi-nya sudah melebihi 100 miliar. Dengan begitu maka apa yang dilihat oleh Raja Iblis Tianhe benar-benar hanyalah sebagian kecil dari origin Qi yang Yang Mulia miliki. Raja Iblis Tianhe pada saat ini terenganga mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Jumlah 10 miliar saja sudah sangat langka di mata dari Raja Iblis Tianhe. Jika begitu permasalahannya dikhawatirkan di dunia ini hanya satu orang yang benar-benar memiliki kualifikasi seperti itu. Sementara itu di sisi lain Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa menembus hingga puluhan miliar tidak buruk bagi Xiao Yan. Lagi pula Gu Zhongzheng membutuhkan waktu hampir 10,000 tahun untuk menembus ratusan miliar. Dirinya telah terjebak di puncak Dogat Bintang 9 untuk waktu yang lama dan itulah yang pada akhirnya membuat Gu Zhongzheng mengumpulkan begitu banyak bintang. Dengan waktu singkat yang dimiliki oleh Xiao Yan maka perkembangan ini dapat dikatakan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Gu Zhongzheng. Raja Iblis Tianhe pada saat ini hanya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri. Selanjutnya Raja Iblis Tianhe pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil bergumam bahwa waktunya hampir habis. Kekuatannya sepertinya tidak akan lagi mampu menghentikan binatang buas tersebut. Menanggapi hal tersebut Permaisuri pada saat ini permasalahan warisan ini sangat penting bagi Xiao Yan dan pada saat ini tidak akan ada yang bisa menghentikannya untuk berlatih. Begitu kata-kata yang mendominasi ini diucapkan oleh Permaisuri di luar menara pembunuhan makhluk besar dari Taiksu pada saat ini benar-benar hampir menghancurkan menara pembunuhan. Sisa kekuatan Raja Iblis Tianhe hanya bisa memblokirnya untuk sementara waktu dan pada saat ini tampak akan segera dihancurkan. Binatang besar ini pada saat ini segera kembali membuka mulutnya dan melonjakkan cahaya keemasan untuk menghancurkan menara. Situasi di sekitar dipenuhi dengan kekacauan dan Raja Iblis Tianhe pada saat ini segera mengeluarkan segenap kekuatannya. Dengan kekuatan yang tersisa Raja Iblis Tianhe pada saat ini telah menghancurkan semua orang yang berada di dalam menara pembunuhan. Dengan kata lain maka pada saat ini hanya tersisa Xiao Yan satu-satunya yang berada di dalam menara pembunuhan. Raja Iblis Tianhe juga pada saat ini menggunakan segenap kekuatannya untuk masih memblokir kekuatan makhluk Taiksu. Bersamaan dengan cahaya yang pada saat ini hendak dilesatkan oleh makhluk Taiksu banyak orang yang pada saat ini di hutan belantara keabadian di kejauhan benar-benar terkejut. Mereka menyadari bahwa sepertinya tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe. Mereka pada saat ini hanya bisa melihat makhluk besar yang benar-benar berusaha menghancurkan menara. Namun begitu lesatan cahaya ini dilesatkan semua orang melihat sesosok tubuh di kejauhan yang baru saja muncul. Tubuh ini tidak terlihat dengan jelas tetapi tampak tampil mendominasi. Sesaat kemudian ledakan terjadi dan efek dari ledakan ini mengejutkan semua orang yang berada di kejauhan. Semua orang pada saat ini terkejut dan bergumam mungkinkah kedua belah pihak benar-benar bertabrakan. Namun sesaat setelah benturan terjadi pada saat ini semua orang benar-benar melihat pemandangan yang tidak bisa dipercayai di mata masing-masing. Sosok tubuh besar dari makhluk Taiksu pada saat ini terlempar mundur. Sebuah suara juga pada saat ini terdengar ketika berteriak bahwa dirinya benar-benar berani membuat permasalahan terhadap suaminya. Mendengar suara sosok wanita semua orang pada saat ini seketika menyipitkan mata masing-masing. Mereka segera menatap ke arah sosok yang pada saat ini bercokol di kejauhan.
Sesaat kemudian sebuah telapak tangan besar muncul dari celah kehampaan dan benar-benar membelah makhluk Taiksu menjadi dua bagian. Tubuh yang terbuat dari emas dan baja pada saat ini benar-benar dihancurkan berkeping-keping oleh serangan sosok tersebut. Semua orang pada saat ini terkejut dan bersamaan dengan mereka yang memperhatikan sosok tersebut, orang-orang kuat ini menyadari bahwa sosok tersebut adalah permaisuri. Semua orang menghela nafas dan begitu mereka melihat sosok permaisuri, pada akhirnya sosok permaisuri kembali menghilang. Semua orang pada saat ini hanya bisa ternganga menatap ke arah makhluk Taiksu yang pada saat sebelumnya tidak bisa dikalahkan tetapi berakhir dalam kehancuran. Sementara itu di sisi lain sosok permaisuri pada saat ini kembali ke dalam menara pembunuhan. Raja Iblis Tian He juga segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada permaisuri. Permaisuri sedikit menganggukkan kepalanya dan pada saat ini kembali memfokuskan pandangannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih dengan gila-gilaan menyerap sumber energi dewa di sekitar. Xiao Yan tampak seperti pusat dari pusaran air dengan energi iblis yang terus-menerus mengalir. Bintang-bintang di lautan bintang Xiao Yan pada saat ini terus mengembun hingga mencapai total 5 miliar. Kecepatannya juga menjadi semakin cepat dan Xiao Yan juga pada saat ini merasakan ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan pada saat ini cukup terkejut dengan apa yang dialami oleh Xiao Yan. Xiao Yan bergumam, ternyata dua lautan bintang ganda Xiao Yan bergabung menjadi satu. Dengan begitu maka pada saat ini peningkatan Xiao Yan menjadi semakin luar biasa. Lautan origin Qi Xiao Yan masih meningkat dengan pesat seolah-olah tidak ada batas atas. 7 miliar pada saat ini telah dicapai oleh Xiao Yan. Latihan Xiao Yan berjalan dengan lancar dan permaisuri pada saat ini juga menghela nafas. Dengan permaisuri yang pada saat sebelumnya mengalahkan makhluk yang bernama Dewa Taiksu, maka pada saat ini kritis untuk Xiao Yan telah dilewati. Namun meskipun begitu pada saat yang bersamaan dengan ketika Taiksu Senshi terkena pukulan keras oleh permaisuri di alam sejati Xuan Yin, ada raksasa gelap yang tersembunyi di balik kehampaan. Sosok ini adalah benda terbang berbentuk persegi yang sangat besar di kehampaan. Meskipun dirinya bukanlah sebuah planet tetapi ukurannya lebih besar dari planet superior. Jika melihat ke sekeliling ada ratusan Dewa Taiksu yang perlahan bergerak maju dalam kehampaan. Sebuah suara perlahan juga pada saat ini segera terdengar dari dalam kubus berwarna emas hitam. Suara tersebut berteriak ketika bertanya apa yang terjadi dan mengapa 5 orang tewas pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka juga telah memanggil Dewa Taiksu sebelum akhirnya Dewa Taiksu itu juga terluka parah. Apakah mereka pada saat ini telah menemukan lokasi tempat di mana hal tersebut terjadi? Menanggapi perkataan dari sosok tersebut, salah seorang pria dari Taiksu segera mulai menjawab. Sosoknya berkata bahwa lokasinya telah ditentukan dan mereka pada saat ini siap untuk bergegas. Mendengar hal tersebut, suara sebelumnya pada akhirnya kembali terdengar. Suara tersebut memberikan instruksi agar 701 memimpin 20 orang ke tempat tersebut. Mereka harus mencari tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang ini dengan menghabisi makhluk-makhluk dari Taiksu. Begitu kata-kata ini terdengar, ada 20 sosok yang pada saat ini keluar dari kubus berwarna emas kehitaman. 20 orang ini berdiri dengan tegap dan tampak siap untuk bergegas. Suara dari kubus juga pada saat ini perlahan terdengar ketika memerintahkan mereka untuk membawa 2 Dewa Taiksu lagi pergi ke sana. Cobalah untuk menangkap sebanyak mungkin orang-orang untuk memahami niat mereka. Buat hidup mereka lebih buruk daripada kematian dan bunuh mereka untuk membayar nyawa orang-orang dari Taiksu. 20 orang ini pun mengepalkan tangan masing-masing mendengar instruksi yang telah diberikan kepada mereka. Sesaat kemudian 2 Dewa Taiksu yang besar memutar tubuh besar mereka. 20 sosok pada akhirnya bergegas menuju ke arah 2 Dewa Taiksu sebelum akhirnya menyapu menuju ke kehampaan. Xiao Yan juga tampaknya tidak tahu bahwa kali ini Xiao Yan benar-benar memprovokasi Taiksu yang berada di alam sejati Xuan Yin.
Tidak hanya itu, di istana Dewa Pemburu di alam sejati Xuan Yin, formasi perubah awan Cirrus perlahan menghilang dengan Zuci yang pada saat ini menggertakkan giginya. Zuci mengepalkan tangannya dan niat membunuh pada saat ini melonjak di kedalaman matanya. Zuci mengerutkan kening dan bergumam bahwa dengan banyaknya Taiksu yang mati, Zuci khawatir Taiksu akan segera mengirim lebih banyak tenaga. Jika demikian, maka sesuatu pada saat ini harus dilakukan oleh istana Dewa Pemburu. Jika Taiksu tidak ceroboh, bahkan jika mereka tidak dapat menghabisi permaisuri, setidaknya mereka akan dapat mengkonsumsi banyak energi yang dimiliki oleh permaisuri. Pada saat itulah tampaknya benar-benar giliran Zuci untuk melakukan serangan penuh kepada permaisuri. Selain itu, Zuci akan membiarkan sosok yang berada di samping permaisuri mendapatkan klon miliknya. Zuci memiliki beberapa klon seperti itu dan Zuci akan memberitahu sosok tersebut. Begitu selesai berbicara, Zuci pada saat ini segera mulai melambaikan tangannya. Di kolam tempat Zuci menyimpan klon pada saat ini terlihat ada dua sosok yang mulai melonjak. Rantai yang mengikat tubuhnya juga seketika terputus. Zuci juga pada saat ini berteriak dengan keras ketika mengeluarkan perintah kepada semua anggota dari istana Dewa Pemburu. Mendengar teriakan keras yang mengandung kekuatan keabadian dari Zuci pada saat ini, banyak sosok seketika mulai bermunculan. Zuci segera lanjut kembali berteriak bahwa kali ini mereka semua harus mengikuti Zuci untuk menghabisi musuh di hutan belantara keabadian. Zuci pada saat ini melihat sekeliling di mana ada ratusan ribu sosok yang bersiap untuk bertempur. Di antara ratusan ribu pasukan ini, mereka semua kebanyakan adalah Dogat. Ada juga beberapa keabadian dan di antara ratusan ribu pasukan ini tampaknya mereka semua juga benar-benar tidak memiliki rasa takut sama sekali. Hal itu dikarenakan di setiap perang di masa lalu istana Dewa Pemburu benar-benar tidak pernah dikalahkan di dalam pertempuran. Pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi, Zuci pada saat ini segera mulai mengangkat tangannya dan menginstruksikan untuk bergegas. Zuci pada saat ini tampaknya tidak lagi meremehkan Xiao Yan dan Zuci benar-benar ingin menyerang dengan kekuatan penuh. Begitu suara Zuci bergema di kehampaan, ratusan binatang buas yang dipimpin oleh ratusan ribu pasukan mulai berkerumun. Mereka pada akhirnya segera bergegas menuju ke celah di kehampaan yang terkoyak oleh formasi awan Cirrus. Zuci menggunakan kekuatan formasi perubah awan Cirrus untuk merobek paksa kehampaan. Zuci membentuk lubang cacing luar angkasa kecil dan dengan cara ini mereka akan dapat mencapai belantara keabadian secepat mungkin. Bersamaan dengan sosok-sosok yang pada saat ini memasuki celah kehampaan, tiba-tiba dua sosok pada saat ini muncul di samping Zuci. Dua sosok ini melihat celah di kehampaan dengan pasukan yang mengalir ke dalamnya. Jika diperhatikan dengan seksama, terlihat bahwa mata kedua sosok tersebut sama persis dengan Zuci. Mereka berdua adalah klon Zuci dan setelah semua orang bergegas, kedua klon Zuci pada akhirnya terbang melesat dan menuju ke celah kehampaan. Zuci pada saat ini menyipitkan matanya dan Zuci tidak ikut terjun langsung ke dalam pertempuran. Zuci bergumam bahwa istana Dewa Pemburu telah berkembang sejauh ini. Dirinya berharap suatu hari nanti Yuchi akan mengakhiri permaisuri. Hanya dengan begitu maka seluruh alam sejati Xuan Yin benar-benar akan menjadi milik Zuci, sang guru kunci kuburan kampung Budayanti.